Hai, ketemu lagi dengan saya Abe. Hai, dan saya Diki. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, Pak Diki, kalau misalnya kacamata kita tahu komponennya dua nih, ada frame dan juga ada lensa. Kita pernah bahas di episode sebelumnya tentang frame kacamata. Nah, kita ingin lebih detail lagi ngelihat apa sih lensa kacamata, kemudian jenis-jenisnya dan sebagainya. Nah, kalau Pak Diki secara umum nih, lensa kacamata itu apa sih material dasarnya? Oke, kalau kita ngomong material dasar lensa, secara garis besar kita bagi dua aja Pak Abe. Ada lensa kaca atau lensa mineral dan juga lensa plastik atau lensa organik. Dari kedua jenis material ini yang sekarang ada hanyalah lensa organik atau lensa plastik saja. Jadi lensa kaca karena lebih berat dan mudah pecah sekarang sudah tidak ada lagi Pak Abe. Oke, jadi hanya ada yang plastik ya? Plastik atau yang disebut dengan lensa organik tadi. Nah Pak Diki, ada juga kalau kita main atau ke Optik Melawai ada lensa yang clear, ada lensa yang berwarna. Kita yang clear dulu nih Pak Diki. Kira-kira kalau jenis lensa clear itu apa dan boleh di-spill nggak? Itu fungsinya apa sih lensa yang clear itu? Oke, lensa clear atau lensa bening ya Pak Abi ya. Lensa yang bening itu kalau dari pembagian materialnya kita bagi bisa menjadi beberapa indeks. Jadi kalau kita ngomongin lensa clear, kita ngomongin indeks lensa. Indeks lensa yang paling standar atau yang paling rendah yaitu indeks 1,5 sampai yang paling tinggi sampai lensa 1,74. Jadi untuk informasi aja, semakin tinggi nilai indeks ini akan menghasilkan lensa yang semakin tipis Pak Abe. Tapi apakah yang paling bagus yang indeks 174? Belum tentu. Harus disesuaikan dengan resepnya, dengan minusnya. Jadi kalau misalnya kalian punya resep minus 1, itu nggak perlu pakai lensa 174, pakai 1,5 atau 1,6 aja udah sangat tipis gitu Pak Abi. Nah itu kalau kita ngomongin lensa clear. Betul. Oke. Nah sekarang Pak Diki, kalau tadi clear, kemudian berarti ada yang nggak clear dong ya. Artinya yang ada warnanya nggak jernih kayak putih. Kira-kira boleh dijelasin Pak Diki lensa-lensa yang termasuk lensa yang color atau warna itu apa aja? Kalau lensa clear tadi kan tidak ada warnanya, alias bening, alias tidak bisa berubah warna atau warnanya fix gitu ya. Nah, yang Pak B tanyakan adalah lensa non clear. Berarti baik itu lensa fix color maupun lensa yang bisa berubah warna. Ya. Nah, untuk lensa yang fix color, selain tersedia dalam beberapa indeks, juga tersedia beberapa varian nih Pak B. Yang pertama adalah lensa tinting. Lensa tinting ini sebenarnya asalnya dari lensa clear Pak B. Lalu dengan proses pewarnaan yang khusus gitu ya, bisa kita rubah menjadi beberapa varian warna. Warnanya lebih variatif, bukan cuma warna coklat dan grey saja. Bisa warna ungu, warna yellow, warna seru ya Pak Igi? Lebih seru, lebih banyak bisa di-matchingkan dengan penampilan kita. Nah itu yang lensa tinting tadi. Yang kedua dari lensa color ini adalah lensa polarized. Nah, lensa polarized ini memiliki filter khusus di bagian dalam lensa yang fungsinya untuk menangkal silau Pak Abi. Selain untuk mengurangi paparan sinar UV yang masuk ke mata, dia juga sangat efektif untuk mengurangi silau Pak Abi, khususnya silau yang berasal dari pantulan bidang datar. Biasanya sangat cocok untuk aktivitas luar ruangan atau saat berkendara Pak Abi. Nah, selain itu ada juga lensa drive-wear. Lensa drive-wear ini adalah lensa gabungan teknologi transition atau fotokromik dengan polarized tadi. Jadi bukan hanya dia efektif untuk menghalau sinar silau yang menyilaukan, dia juga bisa berubah warna sesuai dengan kondisi pencahayaan di mana kita berada Pak Abi. Lalu berikutnya yang keempat gitu ya, ada lensa fotokromik. Jadi lensa fotokromik adalah lensa yang basically dia memang bening tetapi ada sedikit warnanya gitu ya, ada warna dasarnya. Karena lensa ini bisa berubah warna kalau terkena sinar UV Pak Abe. Nah itu adalah beberapa varian yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup terkait lensa yang non clear atau lensa yang berwarna. Oke, jadi pilihannya atau variasinya malah banyak yang non clear ya. Betul sekali. Dibandingkan lensa yang clear tadi ya. Oke Pak Diki, kemudian biasanya lensa itu biar makin optimal fungsinya, itu seringkali diberi lapisan coating ya, diberi lapisan anti refleksi. Nah, kira-kira di Optik Melawai ini Pak Diki ada bisa jelasin nggak sih untuk coating ini mungkin fungsinya, fiturnya, dan juga mungkin garansinya Pak Diki? Oke, seperti Pak Abe bilang, jadi memang umumnya ya mayoritas semua lensa sudah di coating atau dilapisi dengan lapisan khusus. Apalagi tadi di awal saya sebutkan bahwa sudah ada lagi lensa kaca yang ada hanya lensa plastik atau lensa organik.
kita tahu bahwa sifat lensa plastik adalah mudah tergores. Jadi paling tidak semua lensa plastik ini yang paling standar adalah ada lapisan tahan goresnya, supaya dia lebih durable, lebih awet, tidak mudah tergores gitu ya. Nah, di Melawai sendiri banyak sekali varian coatingnya. Mulai dari coating anti refleksi, yaitu untuk mengurangi pantulan yang terjadi, sehingga kalau kita di foto Pak Abe nggak ada sinar yang gangguin tuh. Jadi kesannya ya kalau selfie kesannya kacamatanya jernih sekali ya. Yang kedua ada lapisan tahan gores yang seperti saya sebutkan tadi. Yang ketiga ada lapisan hidrofobik. Hidrofobik ini membuat permukaan lensa jadi lebih licin Pak B. Kalau permukaan lensa lebih licin, lebih mudah dibersihkan dan lebih tahan terhadap goresan. Karena kalau ada debu atau ada minyak yang melekat itu tidak mudah melekat. Jadi gampang sekali untuk dibersihkan gitu. Karena permukaannya yang sangat licin. Yang berikutnya ada lapisan antistatik. Lapisan antistatik ini untuk membuat permukaan lensa jadi gampang dibersihin. Kadang Pak Abi pernah merasa nggak kalau lensa-lensa biasa ya kita bersihin pakai tisu atau pakai lap kacamata nih, kadang serat tisunya tuh nempel di permukaan lensa sehingga kok nggak bersih-bersih gitu ya. Nah, dengan lapisan antistatik ini dia sifatnya menolak serat-serat tisu yang rontok ya pada saat kita membersihkan lensa tadi, sehingga dengan sekali lap aja lensa sudah cukup bersih ya untuk siap untuk dipakai lagi. Nah, selain lapisan-lapisan itu ada juga lapisan seperti lapisan mirror coating ya. Jadi seperti lapisan mirror, lapisan cermin. Pak Abi pernah lihat nggak kalau orang pakai sunglasses, kita nggak bisa lihat matanya tapi kayak kita bercermin ya di kacamatanya dia. Nah, itu biasanya untuk sunglasses atau untuk lensa-lensa yang diperuntukkan aktivitas di luar ruangan. Khususnya kalau kamu sedang berada di laut atau berada di pertambangan yang tidak ada naungan, nggak ada pohon, banyak sinar matahari. Nah, itu sangat enak, sangat baik disarankan menggunakan mirror coating supaya sinar yang berlebihan dipantulkan kembali dan yang dibutuhkan saja yang masuk ke mata. Nah, itu adalah beberapa jenis coating yang kita punya. Untuk coating-coating tadi, untuk jaminan kualitasnya berapa lama ya Pak Diki ya? Semua coating sama, jaminan kualitas 2 tahun untuk pengelupasan ya. Jadi kalau tergores bukan garansi namanya, tapi kalau pengelupasan kita jamin kualitasnya selama 2 tahun. Oke. Pak Diki, selain tadi lensa clear, lensa non clear, kira-kira ada nggak sih material lensa yang fungsinya utamanya ini untuk memproteksi mata, untuk melindungi mata kita Pak Diki? Oke, kita bagi dua Pak Abi ya, melindungi mata dari sinar dan juga dari benda asing. Kalau ngomongin sinar, berarti kita harus lindungi mata kita dari sinar yang membahayakan mata, yaitu sinar UV dan sinar biru. Tentunya ada materialnya. Untuk sinar UV, perlindungan sinar UV, kalau kita mau pakai lensa yang clear, teman-teman bisa pilih lensa yang indeksnya indeks 159, 153, 163, 167, 174. Selain yang indeks 1,5. Untuk detailnya lagi kalian bisa datang ke Optik Melawai, tanyakan ke optometrisnya terkait lensa clear yang bisa menangkal sinar UV. Nah, sedangkan untuk sinar biru bisa menggunakan lensa yang punya bahan atau material blue light shield ya. Atau kalau mau yang dari produk Rodenstock ada yang namanya Pro 410. Nah, itu selain anti UV dia juga anti sinar biru Pak AB, sehingga mata kita lebih aman dari bahaya sinar biru. Kan sinar biru itu bisa merusak retina dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu kalau perlindungan terhadap sinar. Kalau perlindungan terhadap benda asing atau terhadap benturan, biasanya kita perlu melindungi mata kita kalau kita beraktivitas di luar ruangan atau sedang melakukan aktivitas yang rentan terhadap benturan misalnya ya. Nah, itu perlu lensa yang sangat kuat Pak AB. Teman-teman bisa memilih lensa berbahan dasar polikarbonat atau indeks 159 atau juga lensa yang indeksnya 1,53 Pak AB atau yang disebut juga dengan bahannya Trifex. Lensa ini sangat tahan bentur, ringan dan juga udah otomatis anti UV. Jadi aman buat mata kita selain dari sinar dan juga aman terhadap benturan. Oke, jadi sangat banyak pilihannya lensa-lensa ya, selain untuk memproteksi juga untuk mengoreksi penglihatan. Nah Pak Diki, tadi kan Pak Diki udah bilang banyak banget jenis lensa nih. Kira-kira untuk proses pengerjaannya di lab nih, itu waktunya sama atau beda-beda ya Pak Diki? Oke, bagus banget pertanyaannya. Ini kita bagi dua aja nih. Lensa itu Pak AB ada yang ready stock, ada juga yang semi finish, artinya perlu diproses dulu. Kalau yang ready stock itu sudah ada dari 0 sampai minus sekian gitu ya. Kalau memang pas dengan resep kita itu bisa ditunggu aja. Kalau kebetulan di Optik Melawai yang kalian datang itu ada mesin agingnya, itu bisa tunggu paling setengah jam, 1 jam paling lama udah selesai gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada stoknya, alias jenis lensa yang kita pilih tidak memiliki kategori stok ya, contohnya lensa polarized dong yang ada minusnya, tentunya harus diproses. Proses dari lensa setengah jadi atau lensa semi finish.
prosesnya semua jenis tadi itu sama Pak B, hanya 4 hari kerja. Jakarta ya. Untuk wilayah Jakarta. Tapi kalau di luar Jakarta sebenarnya proses pengerjaannya sama, hanya yang membedakan proses pengirimannya. Tergantung di mana kalian berada. Kalau lagi di Bandung tentunya lebih cepat daripada kita lagi ada di Papua karena proses pengirimannya yang jauh. Jadi prosesnya kalau aman, lancar, tidak ada kendala, tidak ada cacat produksi itu 4 hari saja kerja, untuk di wilayah Jakarta. Oke ya, jadi teman-teman nggak usah ragu lagi untuk ke Optik Melawai karena lensa sangat lengkap. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung lensa apa yang sesuai untuk saya nih ya, jadi langsung saja ke Optik Melawai dan tanyakan, diskusikan dengan, konsultasikan dengan optometris di sana, akan dibantu untuk memilihkan lensa yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidupnya Pak Diki ya, sesuai resep, sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Oke, sekian informasi dari kami. Bila ada pertanyaan lebih lanjut seputar kesehatan mata, kacamata dan lensa kontak, silakan hubungi Optik Melawai terdekat atau hubungi kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga tuliskan komentar kalian seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak apalagi yang akan kita bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.